Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Sulvan Lindan, Kang Deddy Mulyadi, dan juga dari Fahri Hamzah. Ini terkait dengan para purnawirawan jenderal yang ingin mencopot jabatan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dan penjelasan ketiga tokoh tadi itu sangat mengejutkan, teman-teman. Ada yang membahas soal harta dari purnawirawan jenderal, dari mana asalnya. Ada yang membahas soal motif dari para purnawirawan jenderal yang ingin mencopot Gibran, termasuk Kang Deddy Mulyadi yang menjelaskan track record Mas Gibran dengan sangat baik gitu. Dan Fahri Hamzah membongkar apa maksud dan tujuan para purnawirawan jenderal ini untuk mencopot Gibran, yang ternyata ada agenda lain di balik itu, teman-teman. Dan ini agenda yang harus kita lawan dan harus kita cegah, dan kalian harus nonton videonya. Nah, selain itu, ada video di mana Roy Suryo lagi-lagi menuduh Pak Jokowi yang membuat kegaduhan selama ini. Waduh. Dan Dr. Tifa, ini wawancara Dr. Tifa ya, yang sepertinya sudah mulai gelagapan, sudah mulai ketakutan, ngomongnya sudah nggak jelas. Mungkin baru pertama kali dia merasakan dilaporkan ke polisi ya. Dan Tifa mulai teriak kriminalisasi. Tifa mulai mengajak pemerintah, ngemis ke pemerintah agar hadir di tengah-tengah kasus ini, karena mungkin dia takut dipenjara, takut hidup di bui yang menyiksa diri. Aduh, kayak lagu nih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menyangkut purnawirawan ini, termasuk kita sedih juga. Kok di ujung perjuangannya orang udah jadi wakil presiden, ya, 6 bulan baru bersuara. Iya, harusnya kan bersuara dulu waktu sebelum MK. Diputuskan MK. Iya. Datang 1000 purnawirawan gitu dengan berikut siapanya, datang ke MK. Tidak setuju dengan keputusan ini. Khawatir sama orang sekarang. Emang mereka benar tuh waktu jadi pejabat itu. Waduh. Berapa tanah rakyat yang diambil? Ya, tidak semua ya. Tapi sebagian kan kita tahu. Kekayaan-kekayaannya tuh sekarang ratusan miliar dari mana? Wow, berapa tanah rakyat yang mereka ambil? Wow, kekayaan mereka dari mana? Wow. Wah, ini Bang Sulvan Lindan ngeri-ngeri juga ya. Intinya mereka marah karena Jokowi dan keluarga. Kalau sekarang Mas Gibran diributkan, kenapa sih diributkan terus-terusan? Apakah karena proses mekanisme di MK-nya? Menurut saya sih itu mah faktor pemicu. Faktor pemicu yang paling utamanya apa ya? Marah aja. Marah aja betul. Pak Jokowi dan keluarga yang diharapkan dukung pasangan ini tiba-tiba mencalonkan diri dari berpasangan dengan yang lain. Itu aja masalahnya. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya pergi. Kalau separuh kekuatannya pergi, emang bagaimana? Ya potensi kalahnya tinggi. Terus kenapa Mas Gibran dimasalahin? Mas Gibran dimasalahin kenapa? Karena bukan persoalan hanya anak presiden yang dimalahin. Anak presiden juga banyak kok. Gitu loh. Masalahnya yang dimasalahin itu adalah memang kualifikasinya juga memenuhi syarat. Betul. Bahasa Inggrisnya pintar. Memimpinnya bagus, Pada saat orang lain nih tempat sampahnya kebakaran, sampah di Bantar Kebang numpuk nggak keurus, gitu ya. Tuh di Solo sudah bikin tuh pabrik pengelolaan sampah. Nanti melahirkan energi listrik. Bukankah itu prestasi? Ya kan? Ya, terlepas dari persoalan bahwa kontroversi banyaknya proyek strategis nasional di situ, tetapi juga manajemen kepemimpinannya baik. Iya, benar. Jangan salah loh. Bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Nah, dengerin tuh Kang Deddy Mulyadi. Sebanyak apapun proyek strategi nasional ketika Mas Gibran menjadi wali kota Solo, kalau Mas Gibran tidak bisa memanage kepemimpinannya dengan baik, ya pasti nggak bakal berhasil juga, teman-teman.
Bener nih, dengerin nih kata Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa penjelasannya. Di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Wow. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Dan menang. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi, pada waktu itulah, dianggap pengganggu lah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan? Karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Oh iya, saya ingat ketika Pak Prabowo menjadi Danjen Kopassus, beliau itu melakukan efisiensi anggaran, teman-teman. Luar biasa Pak Prabowo. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran tuh pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya. Abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia seperti Mandela gitu ya, itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali, dan dia mengetawakan dirinya karena kalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Iya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak saya belajar sama Bapak, karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut. Betul, nggak ada orang ribut. Karena menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut, karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut, itu saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial, itu yang mereka takut. Wow. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan soal Gibran, soal apa. Soal sebenarnya. Mahkamah Konstitusi nggak ada. Nggak ada, ini soal Prabowo aja kok. Wow, berarti teman-teman ya, para purnawirawan jenderal ini yang ingin mencopot Gibran dasarnya tidak senang dengan Prabowo. Dan nanti tujuan akhirnya setelah mereka berhasil merontokkan Gibran, target selanjutnya ya Pak Prabowo Subianto. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita harus mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun periode kepemimpinan, teman-teman. Jangan sampai ada yang ingin menggoyang-goyang kedua pemimpin kita ini. Luar biasa ya. Memang saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosi kemarin ya, Prof. Hamid Hamaludin. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu kan mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Ketawa Roy, lepaskan. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Enggak. Sebenarnya sih pengadilan ini bukan jalan keluar juga. Karena apa? Karena apa teman-teman ya? Ketika mereka ini kalah, yang nyengir ini kalah di pengadilan, terus Pak Jokowi menang, mereka di penjara.
ya pasti omongannya kami dikriminalisasi. Pak Jokowi masih bisa mengendalikan polisi, pengadilan dan lain udah kebaca permainan kalian. Ini pertanyaannya begini loh. Yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi si presiden itu udah milik bersama, milik bangsa. Jadi kalau toh rakyat ada mempertanyakan, persoalkan, itu bagus-bagus saja. Dan Pak Jokowi tidak perlu tersinggung karena dia milik rakyat. Namun saya juga membela hak dia. Kalau sudah berlebihan merasa tersinggung, dia punya hak untuk membela diri. Gitu. Sebagaimana kalau saudara lain juga punya masalah, dia juga punya hak untuk mempertanyakan. Setuju, Prof. Jadi masing punya hak. Disinilah nanti lembaga polisi atau pengadilan yang kemudian mengolah proses. Tapi hak masing-masing itu harus dijaga. Jadi saya membela Pak Jokowi sekaligus juga saya membela hak Anda. Etika berkomunikasi, bernegara, bermedsos ini yang perlu kita jaga. Sebab sekarang semakin liar, semakin kacau. Jadi menurut Prof akan lebih etis kalau ini memang prosesnya berlangsung hingga ke pengadilan. Oh iya, bagi saya ini bagus. Dan hati-hati dengan orang-orang yang sengaja mengacau, mengobo-obo, mempermainkan hoak. Karena selalu ada penumpang gelap setiap isu-isu itu. Ini yang perlu ada pendidikan politik bagi rakyat. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Tifa. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya, dilaporkan. Maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah memirsa kami gitu ya. Memirsa. Sudah, maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Wah, kok memirsa? Kok mulai gugup, mulai gelagapan? Ada apa ini? Ada apa ini kawan-kawan? Apakah jantungnya sudah dak-dikduk? Apakah dia tahu dirinya sudah akan masuk penjara? Aduh, kasihan banget teman-teman ya. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Waduh, dengan arif dan bijaksana, ngomongnya enak banget, Tifa. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Bentar. Nyari win-win solution. Nggak ada lagi win-win solution, Tifa. Sekarang Anda siap-siap aja menghadapi pengadilan. Nggak usah win-win solution, nggak ada. Di pengadilan akan dilihat siapa salah, siapa benar. Udahlah, Tifa. Aduh, kasihan banget. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya, tetapi kalau orang Dunia hukum mungkin beda lagi, ilmiah. mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia? Karena apa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus lagi. Tapi kedepannya, kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan cara apa? Tidak bisa. Loh, bentar. Kok sekarang ngomongnya kriminalisasi lagi nih? Tahu nggak Anda? Kemarin kawan Anda, si Roy itu, sudah mengakui skripsi yang dia teliti, yang ada tulisan tesisnya, yang dia gembar-gemborkan selama ini, itu bukan Pak Jokowi, Tifa. Lantas Anda mau ngomong ini ilmu pengetahuan, ini teknologi, ini sains. Aduh, mending Anda fokus jadi dokter aja deh, nggak usah ngurusin yang aneh-aneh, Tifa. Aduh. Ya, jadi itu yang saya kan betul. Nangis, Tifa, nangis aja, Tifa. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science. Dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir. Tidak cukup dalam forum fakultas pengadilan, tidak cukup dalam forum fakultas universitas kan.
gitu, karena otoritasnya yang salah kaprah itu membuat ini semua menjadi nihil dan tidak solutif. Maka pemerintah sekali lagi saya imbau untuk hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Begitu Pak Jokowi bergerak, sekarang mulailah narasi-narasi dimunculkan kembali. Salah satunya oleh Abraham Samad. Ya, dibilang Pak Jokowi kriminalisasi lah, membungkam pendapat kritis. Itu paling bisa nih orang-orang ini ya. Bisa ya. Terus framing. Padahal kita sama-sama tahu gitu, yang memulai siapa. Betul. Yang cukup sabar selama ini siapa. Dan ketika Pak Jokowi bertindak, bingung semua. Ini informasi A1, pasti terpidana itu, ya minimal 4 nama, termasuk Dokter Tifa ya. Wajib. Jadi apa yang selama ini saya sampaikan masuk ya ke jaringan Pak Jokowi, dan Tifa adalah satu target yang memang nggak bisa lepas. Jangan dilepas, nggak boleh. Ini bukan kriminalisasi, tetapi ini membungkam orang-orang yang kurang ajar. Ya, kenapa saya bilang kurang ajar? Karena mereka inilah ya menjadikan isu besar tertutup, yang seharusnya kasus Pertamina dituntaskan, betul, pagar laut dan kasus-kasus lainnya yang memang itu lebih penting tertutup oleh orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka ini selain untuk kepentingan dirinya, ya, karena ada mobilisasi dana yang masuk untuk menggerakkan ini, ya, mereka juga sedang menguatkan pondasi kelompoknya. Itu. Saya pikir memang ini harus dituntaskan oleh Pak Jokowi. Harus tuntasnya. Dan saya tidak menduga Pak Jokowi langsung turun memencet tombol ya, ke Polda. Alarm, saya pikir laporan-laporan dilakukan oleh relawan, saya pendukung Pak Jokowi ya, seperti Forum Peradi dan lain-lain. Tetapi cukup mengejutkan ketika Pak Jokowi turun langsung ke Polda dan melaporkan. Betul. Ya, sekarang bingung kan? Sekarang apa nanti? Mereka akan berteriak ini kriminalisasi. Orang Pak Presiden ke-7 itu udah jadi masyarakat biasa kok. Jadi head to head lah masyarakat lawan masyarakat sekarang. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, mulai dari terkait dengan Purnawirawan Jenderal yang ingin mencopot Gibran. Tadi ada Bang Zulfan Lindan yang sangat mengejutkan penjelasannya. Katanya ya tanahnya dari mana? Ya, hartanya dari mana? Waduh. Dan Kang Deddy Mulyadi juga sangat keren banget teman-teman. Ya, ini hanya berdasarkan kebencian terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Dan Mas Gibran, track recordnya sebagai pemimpin itu sangat luar biasa. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dibangun dan diciptakan oleh Mas Gibran. Dan inilah kita butuh pemimpin muda seperti Mas Gibran, teman-teman. Nah, tadi juga Bung Fahri Hamzah, waduh, ini juga Bung Fahri Hamzah menjelaskan secara gamblang, menjelaskan secara terbuka apa sebenarnya strategi dan maksud dari para Purnawirawan Jenderal ini. Apa tujuan mereka gitu, teman-teman. Dan ya kalau kita mendengarkan penjelasan dari Roy Suryo dan Tifa, aduh, ini sangat luar biasa gitu ya kan. Sangat-sangat tercium bau orang yang mulai panik, orang yang mulai terdesak, orang yang mulai tak tahu lagi harus seperti apa. Karena fitnahan mereka sudah habis, fitnahan mereka, kebohongan mereka sudah tercium satu persatu. Dan kemarin dibongkar oleh kuasa hukum Pak Jokowi di dua sisi, termasuk kebohongan dari Roy Suryo. Dan tadi Dokter Tifa ya sangat gemetar, ketakutan, sampai gelagapan ngomongnya teman-teman. Gak tahu dia mau ngomong apa. Karena ya baru kali ini mungkin si Tifa ini dilaporkan ke polisi. Karena di tweet-tweetnya teman-teman, dia selalu menghina dan merendahkan Pak Jokowi beserta keluarga. Nah, rasain kau Tifa. Sekarang kau merasakan hangatnya, nikmatnya nanti hidup di dalam dibui. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.